Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas taksiran pecahan untuk matematika kelas 4 SD. Bagi kamu yang memegang atau mempunyai buku paket matematika, silahkan dibuka bukunya halaman 36. Kita masuk ke materi pembahasan. Nah, dalam taksiran pecahan ini itu dibagi menjadi beberapa materi pembahasan, yaitu taksiran pecahan biasa dan campuran, taksiran desimal, dan taksiran persen. Pada pembelajaran kali ini kita akan fokus membahas tentang taksiran pecahan biasa dan campuran. Taksiran pecahan biasa dan campuran adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Agar lebih paham, kita simak penjelasannya. Taksiran pecahan biasa. Ini ada pecahan biasa. Pecahan biasa itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Bagaimana Pak cara menaksirkan pecahan biasa itu? Cara menaksirkan pecahan biasa adalah membandingkan pembilang ini dengan penyebutnya. Jika hasil perbandingannya itu lebih besar pembilangnya, maka harus ditaksirkan ke atas. Ya, jika hasil perbandingan lebih besar pembilang daripada penyebut, maka dibulatkan ke atas menjadi 1. Tetapi jika hasil perbandingannya itu lebih besar penyebutnya, maka harus dibulatkan ke bawah. Ya, jika hasil perbandingan lebih kecil pembilang daripada penyebut, maka dibulatkan ke bawah dan diubah menjadi 0. Agar lebih paham, mari kita simak contoh soal. Di sini ada 8/10 ya. Nanti kita akan membandingkan 8-nya ini dengan hasil pembagian dari penyebut ini. Dengan berapa Pak pembaginya? Dengan angka 2 ya. Jadi langkah pertama itu kamu harus membagi penyebutnya ini dengan angka 2. Contoh di sini penyebutnya 10, maka 10 kita harus bagi dengan angka 2. 10 bagi 2 berapa? Hasilnya 5. Kemudian kita bandingkan pembilang ini dengan hasil bagi dari penyebutnya. 8 dengan 5 lebih besar mana? Lebih besar 8. Maka kalau lebih besar 8 harus dibulatkan ke atas menjadi 1 ya. Maka 8/10 taksirannya adalah 1. Begitu ya. Lanjut, contoh yang lain. Di sini ada 5/7. Langkah pertama kamu harus membagi penyebutnya ini dengan angka 2. 7 dibagi 2. 7 bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa ya. Kalau nggak bisa berarti harus turun ke angka sebelum 7. Berapa angka sebelum 7? 6. 6 dibagi 2 bisa? Bisa ya. 6 bagi 2 sama dengan 3. Setelah itu kita bandingkan pembilang ini dengan hasil bagi dari penyebut. 5 dengan 3. Lebih besar mana? Lebih besar 5. Maka harus dibulatkan ke atas menjadi 1. Maka 5/7 taksirannya adalah 1. Contoh selanjutnya ada 3/8. Langkah pertama harus membagi penyebutnya ini dengan angka 2. Betul. 8 dibagi 2. 8 bagi 2 berapa? Iya, 4. Setelah itu bandingkan 3 dengan 4 lebih besar mana? Lebih besar 4. Yang bawah berarti lebih besar. Kalau lebih besar yang bawah maka harus ditaksirkan ke bawah, yaitu diubah menjadi 0. Maka 3/8 taksirannya adalah 0.
Begitu ya cara menaksirkan pecahan biasa. Selanjutnya kita menaksirkan pecahan campuran. Pecahan campuran. Nah, di dalam pecahan campuran itu ada bilangan bulat ya. Ini C artinya bilangan bulat. Kemudian ada bilangan pecahan biasa ya. Caranya sama, tetapi hanya ditambahkan dengan bilangan bulat saja kalau ini. Caranya yaitu dengan membulatkan ke atas atau membulatkan ke bawah. Jika membulatkan ke atas berarti jika hasil perbandingannya itu lebih besar pembilang daripada penyebut, maka itu harus dibulatkan ke atas yang diubah menjadi angka 1. Kalau dibulatkan ke bawah, yaitu jika hasil perbandingannya lebih kecil pembilang daripada penyebut, maka dibulatkan ke bawah dan diubah menjadi 0. Agar lebih paham, lihat di sini. Ini C yang tadi ya bilangan bulatnya. Setelah itu nanti akan kita tambahkan dengan pecahan biasanya. Ya. Contoh soal. Di sini ada 5/4 ya. Berarti kita simpan dulu aja 5-nya. Si bilangan bulatnya kita pindahkan ke sini. Ditambah titik-titik. Kenapa titik-titik? Karena si pecahan biasanya ini harus kita bulatkan dulu menjadi bilangan bulat. Ya, membulatkannya caranya seperti pembulatan pecahan biasa. Langkah pertama, bagi dulu penyebutnya dengan angka 2. 5 bagi 2 sama dengan, nggak bisa ya, turun ke bilangan sebelum 5 yaitu 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian bandingkan 4 dan 2, lebih besar mana? Lebih besar 4. Kalau lebih besar 4 berarti dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas diubah menjadi 1. Setelah itu tinggal kita jumlahkan 5 ditambah 1, 6. Maka 5/4 taksirannya adalah 6. Gitu ya. Contoh lain, 32/3 sama dengan bilangan bulatnya pindahkan, yang ini pindahkan ke sini. Tambah titik-titik sama dengan. Setelah itu, taksirkan bilangan pecahan biasanya. Langkah pertama, bagi penyebutnya ini dengan angka 2. 3 dibagi 2 sama dengan, nggak bisa. Turun ke bilangan sebelum 3 yaitu 2 dibagi 2 sama dengan 2 bagi 2, 1. 2 dengan 1 lebih besar mana? Lebih besar 2. Kalau lebih besar 2 berarti pembulatan ke atas. Jadi 1 ya. Nah, kita simpan di sini 1. Yang 2/3 tadi kita ubah menjadi 1. Setelah itu jumlahkan. 3 ditambah 1 hasilnya 4. Maka 32/3 taksirannya adalah 4. Paham ya? Lanjut. 21/4 sama dengan pindahkan bilangan bulatnya tambah titik-titik sama dengan. Kemudian kita taksirkan pecahan biasanya dengan cara membagi terlebih dahulu penyebutnya dengan angka 2. 4 dibagi 2 sama dengan, 2. Setelah itu bandingkan 1 dengan 2, lebih besar mana? Lebih besar 2. Kalau lebih besar yang bawah harus dibulatkan ke bawah, diubah menjadi 0. Berarti di sini simpan 0. 2 tambah 0, 2. Maka 21/4 taksirannya adalah 2. Paham ya? Lanjut.
Operasi hitung taksiran pecahan. Nah, di sini ada beberapa contoh soal dengan operasi hitungnya. Yang pertama 8/10 dikali 95/7. Berarti kita harus menaksirkan satu-satu dulu. Yang pertama 8/10 dulu kita taksirkan. 8/10 ya, 8/10. Langkah pertama, kita harus membagi penyebutnya. Di sini penyebutnya 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Setelah itu, bandingkan 8 dengan 5. Lebih besar 8, maka harus ditaksirkan ke atas atau dibulatkan ke atas dan diubah menjadi 1. Maka 8/10 taksirannya adalah 1. Selanjutnya yang kedua, pecahan 9 5/7. Ya, ini pecahan campuran. Bilangan bulatnya pindahkan ke sini, 9-nya tambah titik-titik sama dengan. Selanjutnya, bagi 7 dengan angka 2. 7 dibagi 2. Bisa nggak? Nggak bisa ya, berarti turun ke bilangan sebelum 7 yaitu 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3, bisa ya, 6 bagi 2, 3. Setelah itu bandingkan 5 dan 3. Lebih besar mana? Lebih besar 5, berarti harus dibulatkan ke atas, diubah menjadi 1. Ya, berarti ini 1. 9 ditambah 1, 10. Maka 95/7 taksirannya adalah 10. Ya, setelah itu kita langsung operasikan di sini. Taksiran 8/10 berapa tadi? 1. Taksiran 95/7 berapa tadi? 10 kali 10 sama dengan 1 kali 10 berapa? 10. Jadi 8/10 dikali 9 5/7 sama dengan 10. Paham ya? Contoh selanjutnya, di sini kita punya 11 5/6 dibagi 3 8/10. Kita taksirkan dulu satu-satu. Yang pertama 11 5/6 sama dengan 11-nya pindahkan, tambah titik-titik sama dengan. Setelah itu pecahan biasanya kita taksirkan dengan cara membagi penyebutnya ini dengan angka 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian bandingkan 5 dengan 3. Lebih besar mana? Lebih besar 5. Berarti dibulatkan ke atas, diubah menjadi 1. Simpan di sini 1. Ya, 5/6-nya kita ubah menjadi 1. Setelah itu jumlahkan. 11 tambah 1 adalah 12. Maka 11 5/6 taksirannya adalah 12. Selanjutnya yang 3 8/10 sama dengan bilangan bulatnya simpen tambah titik-titik sama dengan. Setelah itu taksirkan pecahan biasanya dengan cara membagi penyebutnya ini dengan angka 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian bandingkan 8 dengan 5, lebih besar mana? Lebih besar 8, berarti harus dibulatkan ke atas, diubah menjadi 1. Simpan di sini 1. 3 tambah 1 sama dengan 4. Maka 38/10 taksirannya adalah 4. Kemudian operasikan. Ya, taksiran dari 11 5/6 adalah 12 dibagi 38/10 taksirannya adalah 4. Kemudian operasikan. 12 dibagi 4 adalah 3.
Begitu ya, paham ya? Lanjut. Contoh C, 5/4/5 ditambah 32/7. Satu-satu dulu. Kita taksirkan 5/4/5 terlebih dahulu. Bilangan bulatnya simpan di sini, tambah titik-titik sama dengan ya, kemudian kita taksirkan 5/4-nya dengan cara membagi penyebutnya ini dengan angka 2. 5 dibagi 2 sama dengan, nggak bisa turun ke bilangan sebelumnya yaitu 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian bandingkan 4 dengan 2, lebih besar mana? Lebih besar 4, berarti dibulatkan ke atas, diubah menjadi 1. Di sini simpan 1. 5 tambah 1 adalah 6. Maka 5/4/5 taksirannya adalah 6. Kemudian pecahan selanjutnya yaitu 32/7. Sama dengan dulu. Pindahkan bilangan bulatnya ke sini. 3 ditambah titik-titik sama dengan. Kemudian taksirkan pecahan biasanya. 7 dibagi 2 nggak bisa turun ke bilangan di bawah 7 yaitu 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian bandingkan 2 dengan 3, lebih besar mana? Lebih besar 3 nih, berarti harus ditaksirkan atau dibulatkan ke bawah, diubah menjadi 0. Simpan 0 di sini. 3 tambah 0 berapa? 3. Maka 32/7 taksirannya adalah 3. Setelah itu operasikan. Ya, taksiran dari 5/4/5 adalah 6 ditambah. Taksiran dari 32/7 adalah 3 sama dengan 9. Gampang kan? Selanjutnya contoh D, 19 2/8 dikurangi 9 11/12. Kita taksirkan satu-satu. 19 2/8 sama dengan 19-nya pindahkan ditambah titik-titik sama dengan. Kemudian taksirkan pecahan biasanya dengan cara membagi penyebutnya dengan angka 2. 8 dibagi 2 sama dengan ya 4. Setelah itu bandingkan 2 dengan 4, lebih besar mana? Lebih besar 4, maka harus dibulatkan ke bawah, diubah menjadi 0. Berarti di sini simpen 0. 19 tambah 0 19. Maka 19 2/8 taksirannya adalah 19. Selanjutnya pecahan 9 11/12. Ya, 9 yang kita simpan di sini tambah titik-titik sama dengan. Kemudian taksirkan 11/12-nya. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian bandingkan 11 dengan 6, lebih besar mana? Lebih besar 11, maka ditaksirkan atau dibulatkan ke atas. Diubah menjadi 1. Simpan di sini 1. 9 tambah 1 10. Maka 9 11/12 taksirannya adalah 10. Kemudian kita operasikan. Taksiran dari 19 2/8 adalah 19 dikurangi. Taksiran dari 9 11/12 adalah 10, sama dengan 19 kurang 10 adalah 9. Gampang kan?
Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal yang lain. Ada 12, 2/3 ditambah 3, 1/4. Kita taksirkan satu-satu. 12, 2/3 dulu. 12-nya kita pindahkan, tambah titik-titik sama dengan. Kemudian taksirkan pecahan biasanya. 3 dibagi 2. Nggak bisa ya. Kemudian turun ke bilangan sebelum 3 yaitu 2 dibagi 2 sama dengan 1. Setelah itu bandingkan 2 dengan 1 lebih besar mana? Lebih besar 2, maka dibulatkan ke atas diubah menjadi 1. Di sini pindahkan 1, 12 tambah 1, 13. Setelah itu kita taksirkan pecahan selanjutnya yaitu 3 1/4 sama dengan pindahkan 3-nya tambah titik-titik sama dengan. Setelah itu taksirkan bilangan pecahan biasanya. 4 dibagi 2 sama dengan 2, bisa ya. Bandingkan sekarang 1 dengan 2-nya, lebih besar mana? Lebih besar 2. Kalau lebih besar yang bawah berarti harus taksirkan atau bulatkan ke bawah, diubah menjadi 0. Simpan di sini 0. 3 tambah 0 sama dengan 3 ya. Kemudian taksirkan. Taksiran dari 12, 2/3 adalah 13 tambah. Taksiran dari 3 1/4 adalah 3 sama dengan 13 tambah 3 sama dengan 16. Begitu. Contoh selanjutnya di sini ada 3 5/3 dikurangi 1 3/4. Ya, taksirkan satu-satu. 3 5/3 dulu. Sama dengan pindahkan 3-nya tambah titik-titik sama dengan 3 dibagi 2 sama dengan, nggak bisa, turun ke bilangan sebelum 3 yaitu 2 dibagi 2 sama dengan 2 bagi 2 1. Kemudian bandingkan 5 dengan 1 lebih besar mana? Lebih besar 5, berarti bulatkan ke atas diubah menjadi 1. Simpan di sini 1. 3 tambah 1 hasilnya 4. Pecahan selanjutnya 1 3/4 sama dengan 1. Pindahkan yang ini ke sini, pindahkan ya. Tambah titik-titik sama dengan. Setelah itu taksirkan pecahan biasanya. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ya, setelah itu bandingkan 3 dengan 2 lebih besar mana? Lebih besar 3, berarti dibulatkan ke atas diubah menjadi 1. Sini 1. 1 tambah 1 2. Kemudian kita taksirkan. 3 5/3 taksirannya adalah 4 dikurangi 1 3/4 taksirannya adalah 2. Maka 4 dikurang 2 adalah 2. Gampang ya. Selanjutnya di sini ada latihan soal. Taksirlah hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan berikut. Di sini ada 5 soal. Silahkan kamu kerjakan di buku tulis kamu. Nah, itu saja pembelajaran kita kali ini tentang taksiran pecahan pada pecahan biasa dan pecahan campuran. Jika ada pertanyaan, mana saja yang harus ditulis? Yang harus ditulis adalah ini kamu tulis, ini juga ditulis, selanjutnya ini ditulis semuanya, kemudian ini ditulis ya. Semuanya. Setelah itu ini ditulis, ini juga ditulis, kemudian ini ditulis, ini ditulis dan dikerjakan di buku tulisnya. Paham ya?
Baik, itu saja pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran kita hari ini menjadi sebuah pembelajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Tak lupa Bapak selalu ingatkan agar selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker jika akan bepergian, selalu mencuci tangan dan jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.